warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lulu Auliani. Saya dari kelas 3B Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih komunikasi antar pribadi atau biasa orang-orang menyebutnya dengan internal communication. Baik, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu komunikasi antar pribadi? Jika belum, kita simak video ini sampai selesai bersama. Komunikasi antar pribadi atau internal communication adalah komunikasi yang berlangsung pada situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun di kerumunan orang. Komunikasi antar pribadi juga merupakan kegiatan interaksi oleh pemberi pesan komunikator. Kemudian pesan tersebut diterima oleh komunikan atau penerima pesan. Penyampaian pesan juga oleh satu orang dan penerima pesan satu orang atau sekelompok kecil orang menggunakan banyak sekali dampaknya serta peluang untuk memberikan umpan balik. Telah saya rangkum atau telah saya pilih beberapa definisi dari para ahli, saya hanya mengambil dua definisi menurut para ahli apa itu komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah menurut Bittner. Menurut Bittner, komunikasi antar pribadi ini berlangsung jika pengirim pesan memberikan berita berupa istilah kata kepada penerima menggunakan medium suara atau human voice. Dan yang kedua, menurut Joseph De Vito. Menurut beliau, komunikasi antar pribadi adalah penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Pesan secara verbal adalah pesan yang disampaikan melalui ucapan, sedangkan non-verbal adalah pesan yang disampaikan melalui simbol, seperti jika kita menatap teman kita dari jarak jauh, kemudian teman kita hanya memberikan pesan seperti mengangkat alis atau hanya melambaikan tangan. Itu merupakan suatu contoh dari komunikasi antar pribadi secara non-verbal. Dalam komunikasi antar pribadi terdapat 6 karakteristik. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri sendiri atau self. Yang kedua, komunikasi antar pribadi mencakup segala aspek, isi pesan, dan hubungan antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang keempat, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah keterbukaan, openness. Sikap ini menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua adalah empati, di mana situasi komunikan turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Yang ketiga, dukungan, supportiveness, situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Yang keempat, rasa positif. Perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Dan yang terakhir adalah kesetaraan, di mana pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Berikut adalah contoh komunikasi antar pribadi yang saya ambil dari kehidupan saya sendiri. Dan untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Video ini sebagai penutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak tahu. Tapi di Indonesia banyak ya, apa sih namanya, kayak Baduy gitu tuh, yang bener-bener gak ada peraturan dari pemerintah gitu loh Pak. Jadi gak masuk telepon, HP segala macem. Iya.
Suku Samin sama. Kalau Papua? Hah? Papua? Iya, Papua juga ada ya pedalamannya. Kayak begitu, Papua, suku Samin. Suku Samin di Jawa gitu. Tertutup dari pengaruh pemerintah. Itu daerah mana itu? Dari Jawa itu suku Samin. Jawa Tengah apa Jawa Timur. Kalau Baduy itu Jawa Baratnya. Ada di Papua, di Riau, setiap daerah ada sih yang terpencil itu, terisolir ya.